Yayasan Bali Children's Project. Yuk belajar dan jelajahi dunia tentang HIV melalui video edukasi ini. Kalau ada yang bingung, jangan ragu untuk bertanya pada orang dewasa yang kamu percaya, seperti orang tua atau guru. Ayo, belajar bersama It's My Life Bali Children's Project. Ngagetin aja. Ada apa? Kamu fokus banget sih. Lagi liatin apa tuh? Oh, ini. Aku lagi mempelajari tentang HIV nih. Hah? HIV? Apaan tuh? Itu loh, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. HIV biasanya menyerang sel T dalam tubuh kita yang bertugas melawan infeksi. Jadi, tubuh kita menjadi rentan. Ih, kok serem banget sih? Takut banget deh kalau ketemu sama orang yang kena HIV. Namun, kita harus berhati-hati dengan tindakan berisiko seperti berbagi jarum suntik atau berhubungan seksual tanpa pengaman. Dan yang paling penting, jangan berhubungan seks di usia remaja. Beresiko. Coba deh, bayangin aja virus HIV seperti penjahat yang mau masuk ke rumah yang dijaga ketat sama polisi. Nah, kita harus pastikan polisi kita selalu waspada. Jadi, gimana dong caranya untuk mencegah HIV? Pertama-tama, kita harus tahu bagaimana penyebaran HIV. HIV bisa menyebar melalui beberapa hal, seperti kontak dengan darah, air mani, cairan vagina, cairan anus, dan juga ASI dari orang yang terinfeksi. Oke. Berarti kalau kita digigit oleh nyamuk yang habis menggigit orang yang terkena HIV, kita bisa kena juga dong. Kan nyamuknya udah nyedot darah orang yang kena HIV. Nggak sesimpel itu sih. Nih, aku lanjut jelasin ya. Melakukan hubungan seksual juga dapat menularkan HIV melalui cairan anus, semen atau air mani, dan cairan vagina yang mengandung virus HIV. Makanya, hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang terinfeksi bisa menyebabkan penularan HIV. Ini sangat beresiko. Selain itu, ASI dari ibu yang terinfeksi HIV juga bisa menyebarkan virus HIV ke bayi yang disusuinya. Kasian banget. Emang gimana sih cara virusnya menyebar? HIV itu punya 4 prinsip utama dalam penyebarannya, yaitu exit, survive, sufficient, dan entry. Exit merupakan kondisi di mana virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi, biasanya melalui darah, air mani, cairan vagina, atau ASI. Lalu ada survive. Virus harus bisa bertahan hidup di luar tubuh cukup lama untuk bisa masuk ke tubuh orang lain. Virus HIV tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Sufficient merupakan jumlah virus harus cukup banyak untuk bisa menyebabkan infeksi. Jumlah yang sangat kecil biasanya tidak cukup untuk menularkan HIV. Dan yang terakhir adalah entry. Virus harus masuk ke dalam tubuh orang lain, biasanya melalui luka terbuka, selaput lendir, atau langsung ke aliran darah. Terus, apa yang terjadi ke orang yang udah kena virusnya? Ada 3 fase utama, yaitu fase akut, fase laten, dan fase AIDS. Tahap akut adalah ketika virus berkembang biak dengan cepat dan mungkin menyebabkan gejala ringan seperti flu dan sudah dapat menyebarkan virus ke orang lain. Tahap laten bisa berlangsung bertahun-tahun. Virus tetap aktif tapi berkembang biak lebih lambat dan mungkin tidak menunjukkan gejala. Tahap AIDS adalah tahap terakhir di mana sistem kekebalan sangat rusak dan tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Ih, takut banget deh. Ada nggak sih cara ngobatinnya kalau udah kena? Ada sih, biasanya melalui terapi ARV. Terapi ARV atau antiretroviral membantu mengendalikan virus dalam darah dan memungkinkan orang hidup sehat lebih lama. Loh, sehat lebih lama? Berarti virusnya masih ada gitu? Cara ngilangin secara permanen gimana? Sayangnya belum ada. Sampai sekarang virus HIV cuma bisa dilamain aja buat ngurangin efeknya. Kalau gitu, jangan sampai tertular sih. Tapi gimana cara mencegahnya? Males banget kalau sampai kena gituan.
Gampang kok. Kita cuma perlu hidup sehat aja. Dan ingat prinsip A, B, C, D, E. A, B, C, D, E? Emang kita mau belajar nulis? Bukan. Bukan belajar nulis. Itu loh singkatan. A, untuk abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual. Ini cara yang paling pasti untuk mencegah HIV. Lalu B, untuk be faithful atau setia pada satu pasangan yang juga setia. Ini membantu mengurangi risiko infeksi. C, untuk kondom atau menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual. Kondom sangat efektif dalam mencegah penyebaran HIV. D, untuk no drugs atau tidak menggunakan obat-obatan terlarang, terutama yang menggunakan jarum suntik bersama. E, untuk education atau pendidikan. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk melindungi diri kita. Nah, jadi intinya, dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita bisa melindungi diri dari HIV atau AIDS. Dan ingat ya teman-teman, pengetahuan adalah kekuatan. Semakin banyak kita tahu, semakin baik. Video edukasi ini dipersembahkan didukung oleh